Primata satu ini suka berjemur dengan tangan dan kaki terentang. Mereka bergerak melewati pepohonan dengan berpegangan dan melompat di antara penyangga vertikal. Salah satu keahliannya adalah mampu melakukan lompatan luar biasa melalui pepohonan dengan jarak 9 sampai 10 meter. Wow, bukankah hal yang jarang terjadi? Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Sifaka vero, Propithecus feroxi, atau sifaka putih, adalah primata berukuran sedang di salah satu keluarga lemur, Indriidae. Ia hidup di Madagaskar dan dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga hutan gugur kering di Madagaskar Barat dan semak berduri di selatan. Bulunya tebal dan halus, dan umumnya berwarna putih dengan warna coklat di bagian samping, atas kepala, dan di lengan. Seperti semua sifaka, ia memiliki ekor panjang yang digunakan sebagai penyeimbang saat melompat dari pohon ke pohon. Namun, tubuhnya sangat beradaptasi dengan kehidupan di arboreal, sehingga satu-satunya alat geraknya adalah melompat. Spesies ini hidup dalam kelompok kecil yang mencari makan. Di masa dewasa, panjang penuh kepala dan tubuh adalah antara 42,5 sampai 45 cm. Ekor sifaka vero yang sudah dewasa tumbuh dengan panjang antara 56 sampai 60 cm. Dengan berat betina dewasa rata-rata mencapai 3,4 kg dan jantan dewasa 3,6 kg. Sifaka vero memiliki tempurung otak yang relatif rendah dan datar. Wajahnya lebih lebar dibandingkan kebanyakan indrit lainnya, namun moncongnya mengecil. Spesies sifaka ini juga dibedakan dari gigi geliginya yang unik. Sifaka vero berasal dan endemik secara eksklusif di Madagaskar, di mana mereka hidup di bagian barat daya pulau, dari Sungai Ciribihina di Madagaskar Barat Tengah ke arah selatan hingga wilayah Andohahela. Lemur ini mendiami berbagai macam habitat, mulai dari hutan tropis dataran rendah kering hingga hutan pegunungan. Populasi di bagian tenggara, wilayah jelajahnya ditemukan di dataran rendah, hutan hujan lembab. Sifaka vero mencari makan bersama pasukannya, terutama di pagi dan sore hari, sehingga mereka dapat beristirahat selama waktu terpanas di hari itu. Mereka adalah herbivora. Daun, buah, kulit kayu, dan bunga merupakan komponen khas makanan mereka. Namun, mereka sebagian besar adalah folivora. Daun mewakili sebagian besar makanan sepanjang tahun, terutama di musim kemarau. Dan mereka tampaknya memilih makanan berdasarkan kualitas, kandungan tanin lebih rendah daripada ketersediaan. Sifaka vero bersifat diurnal dan arboreal, dan berjemur dengan tangan dan kaki terentang. Mereka bergerak melewati pepohonan dengan berpegangan dan melompat di antara penyangga vertikal. Mereka mampu melakukan lompatan luar biasa melalui pepohonan dengan jarak 9 sampai 10 meter. Wow, bukankah hal yang jarang terjadi? Di tanah, mereka melompat secara bipedal. Mereka hidup dalam kelompok keluarga atau pasukan yang terdiri dari 2 sampai 12 sifaka yang dapat terdiri dari satu laki-laki dan perempuan atau banyak laki-laki dan perempuan bersama-sama. Rasio jenis kelamin kelompok dan populasi bisa lebih atau kurang condong ke arah laki-laki. Banyak kelompok yang tampaknya merupakan kelompok harem yang efektif, dengan satu laki-laki dominan yang tidak berhubungan dengan perempuan yang tinggal di sana. Mereka memiliki wilayah jelajah 2,8 hingga 5 hektar are, dan meskipun bersifat teritorial, mereka mempertahankan sumber makanan dibandingkan batas wilayah, karena seringkali batas wilayahnya tumpang tindih. Perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, sehingga membentuk masyarakat matriarkal. Betina menggunakan sekresi anogenital,
terutama untuk demarkasi wilayah. Sedangkan jantan tampaknya menggunakan sekresi khusus melalui kelenjar anogenital dan tenggorokan, lebih untuk iklan seksual dibandingkan untuk tujuan teritorial. Laki-laki menunjukkan bimorfisme dengan menunjukkan dada yang bersih atau ternoda, berasal dari sekresi kelenjar tenggorokan dan dioleskan pada permukaan dengan menggosok bagian atas dada. Laki-laki berdada noda melakukan penandaan paling aktif dan pewarnaan dada, tampaknya terkait dengan kadar testosteron. Laki-laki dan perempuan ditemukan terlibat dalam pasar biologis, bertukar perawatan dengan perawatan selama periode non-kawin, dan perawatan ditawarkan oleh laki-laki untuk peluang reproduksi. Akses seksual ditawarkan oleh perempuan selama periode kawin. Sebuah penelitian menemukan bahwa betina lebih banyak bersanggama dengan jantan yang berdada bersih. Di sisi lain, pejantan yang berdada bersih dengan potensi pelepasan aroma yang lebih rendah biasanya menawarkan lebih banyak perawatan pada betina. Taktik perawatan seks ini memungkinkan pejantan yang berdada bersih bisa bersenggama dengan betina meski dengan kecepatan rendah. Ditemukan juga bahwa pasangan Sifaka sering terlibat dalam reuni pasca konflik setelah episode agresif. Rekonsiliasi lebih sering terjadi ketika makanan tidak diikutsertakan dan ketika agresi berintensitas rendah. Pada spesies ini, perilaku bermain berlanjut hingga dewasa dan digunakan, terutama oleh pejantan asing selama masa kawin, sebagai mekanisme pemecah kebekuan untuk mengurangi xenofobia. Sebuah studi tentang vokalisasi Sifaka menemukan bahwa gonggongan mengaum dikaitkan dengan respons anti-raptor di mana Sifaka vero melihat ke atas dan turun. Di sisi lain, arti vokalisasi dan geraman cifak bervariasi berdasarkan populasi, di mana populasi yang menjadi sasaran predasi terestrial yang signifikan mengaitkan vokalisasi ini dengan respons anti-terestrial. Di mana Sifaka melihat ke bawah dan naik ke atas, sementara populasi lain mengaitkan cifak dengan respons terbang yang tidak spesifik dan geraman dengan gangguan ringan. Sifaka vero memiliki sistem perkawinan poligini, di mana pejantan dominan kawin dengan sekelompok betina. Selama musim kawin, pejantan bawahan sering menantang pejantan alfa, sehingga sering terjadi perkelahian. Musim kawin spesies ini berlangsung antara bulan Januari sampai Maret. Betina biasanya hanya menghasilkan 1 bayi per tahun, yang lahir pada bulan Juni sampai September setelah masa kehamilan 130 sampai 141 hari. Bayi Sifaka yang baru lahir digendong dekat perut dan dada ibunya hingga berusia 2 sampai 3 bulan. Setelah itu, bayi mulai menunggangi punggung ibunya selama 3 bulan berikutnya. Kemudian, pada usia sekitar 6 bulan, lemur muda sudah sepenuhnya disapih dan mandiri. Pada titik ini, perempuan terus hidup dengan kelompok kelahirannya, sedangkan laki-laki mungkin tetap dalam kelompok atau berpencar untuk bergabung dengan kelompok lain. Sifaka vero bertambah besar menjadi dewasa pada usia 21 bulan. Usia kematangan seksual adalah 2,5 tahun. Populasi spesies ini telah mengalami penurunan tajam selama 30 tahun terakhir akibat rusaknya habitat untuk kayu, kayu bakar, dan arang. Selain itu, di beberapa bagian wilayah jelajahnya, Sifaka vero diburu oleh penduduk setempat untuk dimakan. Ada beberapa kasus yang diketahui di mana penduduk setempat mengambil uang atau perbekalan sebagai imbalan untuk memberitahu para pemburu lokasi Sifaka vero. Primata ini juga ditangkap untuk dijual sebagai hewan peliharaan. Tidak ada perkiraan jumlah populasi yang tersedia untuk Sifaka vero. Namun, jumlah spesies ini semakin berkurang saat ini, dan hewan tersebut diklasifikasikan sebagai terancam punah (IN) dalam daftar merah IUCN
pada tahun 2020. Di satu sisi, Sifaka Vero memberikan manfaat bagi ekosistem lokal dengan mengkonsumsi berbagai tanaman dan dengan demikian bertindak sebagai penyebar benih utama. Di sisi lain, lemur ini adalah spesies mangsa bagi banyak predator di wilayah jelajahnya. Berikut ini beberapa fakta unik Sifaka Vero. Disebut Sifaka karena suara shifash yang melengking yang dihasilkan hewan-hewan ini. Saat bergerak di tanah, primata ini melompat atau berjalan dengan 4 kaki. Akibatnya, mereka bergerak lambat dan membuang banyak energi. Fakta unik lainnya, hewan ini cenderung tidak mengambil makanan dengan tangannya. Saat makan, Sifaka Vero cukup menukik suatu makanan, bergerak ke arahnya, sehingga makanannya langsung masuk ke mulutnya. Untuk tetap berhubungan dalam jarak jauh, individu menggunakan vokalisasi seperti gonggongan yang jelas dan dalam, yang biasanya dikeluarkan oleh pemimpin kelompok. Sedangkan panggilan menggeram atau menggonggong digunakan untuk mempertemukan anggota kelompok ketika muncul penyusup. Primata ini juga secara aktif menggunakan penandaan aroma untuk berkomunikasi dengan spesies sejenisnya. Bentuk komunikasi ini memungkinkan mereka untuk menarik pasangan, terlibat dalam kompetisi non-fisik, mengklaim sumber makanan atau wilayah, serta menandai wilayah jelajahnya, sehingga mengumumkan kehadiran mereka. Yang terakhir ini sebagian besar digunakan oleh individu perempuan. Dalam hal makanan, Sifaka Vero ternyata adalah hewan yang sangat selektif dan bahkan pilih-pilih, memilih makanan dengan cermat tergantung kualitasnya. Selama periode makanan berlimpah, lemur ini mungkin mengabaikan jenis makanan yang kurang cocok untuk mendapatkan makanan terbaik. Itulah fakta-fakta unik dan menarik Sifaka Vero, versi diklik saja. Jadi apa nih pendapat kamu tentang hewan ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.